Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di agenda diskusi ya. Kita agendanya malam hari ini itu diskusi santai terkait dengan kegiatan Urjias 2024 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Ya ini sebenarnya dari tadi itu saya menunggu ini Pak Nur Sakti dan Mas Hilmi untuk bergabung gitu. Ini sepertinya nanti masih pada menyusul ini. Saya izin memulai forumnya terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kemarin ya, itu kan kita eh, sudah berdiskusi ya terkait dengan bagaimana GIS dasar itu bekerja, kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian mempelajari terkait dengan pemanfaatan Google Engine gitu. Yang kemarin diajarkan oleh Mas Hilmi terkait dengan pelatihan tematik untuk mendapatkan urban heat island gitu ya, urban heat island dengan mengamati dari land surface temperature gitu. Ya ini eh, ya itu merupakan salah satu materi baru kita ya tahun 2024 ini. Kemudian eh, nantinya kita akan melanjutkan dengan agenda besok yaitu terkait dengan eh, pemanfaatan data Google untuk analisis spasial. Sebenarnya banyak metode yang bisa bisa kita diskusikan Bapak Ibu sekalian, tapi kemarin itu karena masih dalam bentuk skrip, masih dalam bentuk apa bahasa pemrograman, akhirnya wah ini kalau kalau misalnya nanti dijelaskan ke peserta terlalu ribet dan terlalu rumit gitu ya. Sehingga nanti kita coba kembangkan toolsnya terlebih dahulu dan baru nanti kita lakukan training di agenda-agenda UTS gitu ya, Urbanisa Training Series gitu. Oke, ini Pak Sakti ada dan Bu Aini. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Pak Sakti. Ini tadi sudah saya izin mulai Pak. Iya, Waalaikumsalam. Rifan. Selamat Ya, malam, Bapak Ibu. oke. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi agak lama mulainya. Saya juga ini baru posisi baru perjalanan Pak. Ini Pak, saya Oh, dari oke. dari Solo ke ini ke Surabaya ini. Kemarin habis ada agenda di rumah. Oke. Ini Ini pulang masih berarti, di rencana ke Jombang ini. Surabaya berarti. Oh, Iya, ya. ini masih di Jombang ini. Sip, sip. Wah, mantap, Pak Rifan. Monggo, Ya, kemarin cukup ini saya lihat ini previewnya kemarin karena saya nggak bisa ikuti sampai selesai. Banyak diskusi ternyata dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan Google Engine ini ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, didiskusikan ya, sangat sangat ini kita persilahkan. Atau syukur-syukur kalau mau membahas teknisnya gitu ya, feel free. Kita bisa diskusikan malam hari ini seperti itu. ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan. Kebetulan kalau saya eh, tidak begitu paham ya Google Earth Engine. Yang paham ini Pak Rifan, Mas Ilmi, ya. Mungkin ada Mas Rio juga. Ya, timnya Pak Rifan ini yang paham Google Earth Engine. Saya baru pemula di sini. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin diskusi, saya coba menyimak. Ya, kemarin itu ini saya lihat ada pertanyaan begini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita mengetahui hasil daripada GE itu betul atau masih ada yang error atau istilahnya masih tidak sesuai gitu. Mungkin bisa saya jawab ya Bapak Ibu sekalian di diskusi malam hari ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya hasil pengolahan citra satelit itu ya tidak sepenuhnya 100% itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan begitu. Kadang masih perlu dikalibrasi ya istilahnya ya di dunia spasial perlu dikalibrasi atau mungkin istilahnya dilakukan validasi begitu pengujian apakah ini sudah valid atau belum. Kalau misalnya hasilnya belum belum valid atau validitasnya rendah bisa dilakukan kalibrasi model sehingga memang posisinya belum tentu apa yang ditangkap oleh citra satelit itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Contoh kemarin misalkan ya ada kawasan industri nih, kawasan industri yang notabene mungkin kalau kita rasionalkan harusnya kan kawasan industri kan suhunya tinggi misalkan itu kawasannya itu isinya ya industri processing, industri pergudangan dan sebagainya.
banyak aspal juga, banyak aktivitas kendaraan juga. Tapi kok malah suhunya rendah. Ada beberapa zona yang suhunya malah rendah gitu. Nah, error-error seperti itu bisa jadi karena bagaimana sebuah citra imagery itu menangkap kromatik atau permukaan yang ada di bumi gitu. Nah, bisa jadi karena adanya perekaman yang mungkin tidak sesuai tadi, tidak akurat tadi, sehingga hasilnya suhunya lebih rendah seperti itu. Hasil dari NDVI-nya pun juga berkata demikian gitu, sehingga suhu yang diciptakan pun juga sepertinya tidak sesuai yang ada di lapangan gitu. Memang tidak sepenuhnya akurat gitu ya, tidak tidak 100% akurat, tapi tergantung bagaimana si jenis citra tersebut memproses datanya gitu. Kan kemarin Bapak Ibu sekalian kan mengolah terkait dengan band ya. Ada band 4, band 5, kemudian band 11, band 10 dan sebagainya. Yang notabene bisa jadi akibat adanya apa ya, semacam mungkin yang Bapak Ibu dari ini ya remote sensing mungkin lebih paham ya istilah-istilah apa, ada scanline error atau mungkin ada noise atau mungkin ada eh, ya nilai-nilai yang mengakibatkan bias atau mungkin tutupan Hmm, awan dan lain sebagainya, betul sehingga betul. hasilnya itu tidak sepenuhnya akurat Betul, gitu. gitu. Oke, lalu untuk yang lambda ini kita masukkan. Ya, ini kayaknya Pak Sakti baru ngelihat rekaman ini. Iya, saya, saya baru lihat rekaman ini. Ini Monggo kemarin Bapak Ibu sekalian. sampai ini ya Pak Irfan ya, sampai sampai Urban Heat Island ya, ukur Iya, temperatur. iya. Jadi kita coba identifikasi terkait dengan suhu permukaan. Kemudian dari suhu permukaan itu kita klasifikasikan untuk mendapatkan rentang mana yang terdampak urban heat island dan tidak, seperti itu. Mhm. Ya, Monggo Bapak Ibu sekalian, ini kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan urban heat island atau mungkin terkait dengan indeks-indeks yang ada di citra imagery atau mungkin pemanfaatan remote sensing yang lain, silahkan. ya. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa apa juga mau apa bisa memikirkan ya kira-kira dengan Urban Heat Island ini nanti mungkin ada ide yang bisa di apa ya dipertimbangkan ya sebagai masukan dalam tata ruang apa gitu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada ide. Kemarin diskusinya menarik ya yang oh iya yang di Pak Dadi ya waktu di awal eh, eh, pembukaan ya. Pak Dadi ini sudah padahalnya kira-kira bisa Dari bisa dijadikan sebagai rujukan atau eh, memudahkan decision making untuk hal apa gitu ya. Ya kalau dari temperatur sepertinya lebih ke ini ya, lebih ke ada yang arahnya ke ruang terbuka hijau ya. Kemudian mungkin dalam hal di sini kalau saya kurang tahu nanti Pak Rifan kalau dari UI ini arahnya seperti apa Pak Rifan kalau yang bisa ditarik secara langsung ke tata ruang gitu ya. oh UI iya, temperatur ya berarti ya. iya. Pak Sakti izin Bapak Ibu sekalian saya off cam ya, karena ini tadi agak sinyalnya agak Ya, sedikit ya. bermasalah. Ya, kalau misalnya saya lihat kemarin ada beberapa ini kegiatan dengan puslit ini puslit MKJI ya, MKJI, Manajemen Kebencanaan dan Perubahan Iklim, MKPI ya, dengan puslit dengan MKPI yang dengan Perbaji itu Pak. Jadi kita itu ada beberapa concern terkait dengan urban heat island. Yang pertama,
kalau dari sisi tata ruangnya itu bahwasannya tidak sepenuhnya eh, RTH atau badan apa ya ruang terbuka hijau itu tidak sepenuhnya linear dengan urban Thailand begitu karena bisa jadi ya urban Thailand kalau sudah konteksnya di perkotaan itu banyak sedikit bersinggungannya itu dengan konfigurasi bangunan. Jadi misalkan nih ada daerah-daerah eh, permukiman ini ya klaster perumahan formal gitu ya punyanya developer katakanlah. Nah itu yang linear atau sejalan dengan temperatur itu sebenarnya hasil-hasil kajian di Surabaya dan sekitarnya itu tidak selalu terkait dengan RTH gitu. Bahwasanya ada RTH khusus yang memang dia akan mempengaruhi terkait urban Thailand, tapi ada RTH yang tidak begitu signifikan mempengaruhi urban Thailand gitu. Nah ini sedikit menarik ketika kita hubungkan dengan variabel lain yaitu terkait dengan kepadatan bangunan atau building density. Jadi semakin dia itu bangunannya banyak, semakin bangunannya itu rapat atau istilahnya di situ high density building. Nah, di situ ternyata thermalnya juga semakin tinggi gitu. Karena energi yang dihasilkan semakin banyak, aktivitas orang di sana juga semakin banyak. Kadang juga dari sisi materialnya juga ternyata tidak pro terhadap iklim dan lain sebagainya. Itu kemarin kajian dengan ini BMKG dan BPBD terkait dengan kajian extreme wave, heat wave, apa ekstrim panas ekstrim seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain terkait dengan apa dengan panas ini kalau kita lihat di beberapa negara itu ternyata warna itu juga mempengaruhi secara signifikan gitu. Jadi bukan bukan open space, bukan water body. Memang water body ada korelasinya gitu ya. Water body juga ada korelasinya. Tapi kalau di beberapa negara itu, contoh misalkan kemarin kan ada peserta saya lihat dari rekaman dari Jeddah Arab Saudi ya kalau nggak salah. Itu beberapa daerah sekarang dicat dengan warna putih. Jadi pewarnaan itu juga signifikan berpengaruh terhadap fenomena urban Thailand seperti itu. Nah, ini memang apa ya? Jadi arahnya kalau saya bawa ke tata ruang ya, selain ke RTH, ke open space gitu ya, bisa juga ditarik ke terkait dengan IPR-nya, intensitas pemanfaatan ruangnya. Bagaimana kepadatan bangunannya, KDB-nya, kemudian kalau ada KLB-nya seperti apa, KDH-nya seperti apa tadi guys sudah cerita. Nah, kemudian nanti ke zoningnya, syukur-syukur ada pengaturan terkait dengan material maupun pewarnaan. Ya, itu kemarin kajian kita dengan pemerintah Kota Surabaya. Ya, itu saja sih Pak introduction dari saya. Mungkin dari sini bisa memantik diskusi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Riwan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan, saya mencoba mengikuti ya. Silakan, silakan Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Hadi. Silakan Ya, Pak. memang kemarin saya yang mengomentari mengenai apa pengkalibrasian Urban Head Island ya. Pas Oh, kemudian oke. ada spot yang anomali gitu ya. Eh, dan ternyata memang begitu. Jadi ada semacam badan air yang mestinya kan biru ya, tapi dia justru merah. Kemudian ada kawasan industri yang sebenarnya nggak terlalu padat ya. Ada ruang hijaunya, dia malah biru gitu ya. Yang Hmm. mungkin ini perlu kita cek apakah memang ada anomali yang banyak dari urban Highland atau memang hanya lokal saja. Kemudian kemarin dicek lagi, coba dicek eh, satu perumahan yang sama-sama padatnya, tapi satu diduga kumuh, satu lagi walaupun nggak terlalu mas kemarin Mas Helmi kurang paham juga sama Semarang, jadi cari misalnya yang padat di posisi eh, sama-sama padat tapi satu teratur, satu tidak. Ternyata memang sementara nilainya sama gitu ya. Hmm. Sebenarnya kan Urban Head Island kalau dikaitkan dengan tata ruang bisa nggak membuktikan bahwa satu kawasan eh, yang teratur, kemudian KDB-nya memenuhi syarat dengan kawasan lain yang tidak memenuhi syarat, itu bisa dilihat dari indikator urban heat memang berbeda gitu. Lebih jelek misalnya lebih panas. Kalau bisa seperti itu kan bagus. Berarti kita bisa membuktikan bahwa
dengan pengaturan zoning tata ruang dengan peraturan KDB yang tepat, memang suhunya jadi lebih rendah gitu ya. Tapi apakah memang bisa seperti itu ya? Sedetail itu. Cuman itu kalau bisa memang cukup menarik untuk kita bahas dan bisa jadi indikator gitu ya. Karena kan tujuan ujung-ujungnya DTR kita kan intensitas. KDB itu Ya, kan penetapan intensitas yang untuk supaya secara keseluruhan dia akan menjadi ada ruang-ruang terbuka yang minimal 30% ya, saya KDB. Nah, kita bisa ya, buktikan bahwa dengan Hmm. pakai KDB yang benar, ternyata memang nilai urban heat island-nya lebih turun gitu. Apakah itu bisa dicek lagi atau ditambah dengan parameter lain selain urban heat island, itu bisa memunculkan perbedaan itu. Kalau itu bisa, berarti sah bahwa memang benar diatur dengan ketentuan itu memang kondisinya akan membantu dari sisi suhu gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya kalau bisa ditambahkan dengan parameter lain Ya, karena belum sensitif kelihatannya ya untuk bisa sampai ke sana ya. Kira-kira itu. ya. Terima kasih Pak Adi. Wah, ini menarik diskusinya jadinya. eh saya coba memahami Pak tadi apa yang apa tadi yang apa coba disampaikan Pak Adi terkait dengan eh tadi yang mungkin kemarin Pak Adi sudah nyoba itu ada ad- ada suatu apa ya eh, statement begitu yang bisa ditarik sebagai kesimpulan bahwa pola kepadatan bangunan yang teratur dan tidak teratur ternyata kurang kurang signifikan gitu Pak ya terhadap maksudnya UHI tidak bisa membuktikan itu gitu ya mungkin ya terkait dengan pola bangunan yang teratur dan tidak teratur dan padat maupun tidak. eh ini menarik jadi perlu perlu dikaji lagi nanti dengan beberapa sampel gitu ya. Dan saya karena UHI sebetulnya kalau apalagi kalau tadi Pak Arifan ya tadinya menyampaikan dengan warna lebih lebih punya signifikansi ya terhadap temperatur itu ya ini apalagi tadi cerita, cerita ada yang bangunan dicat semua ini menarik ini. Kalau saya kurang tahu, mungkin kalau di kemarin dibahas ya, mungkin sempat disinggung juga biasanya eh, peneliti mencoba mengkorelasikan pixel per pixel gitu ya. Jadi datanya kalau data urban heat island itu bentuknya grid, jadi dikorelasikan dengan data yang sifatnya grid juga gitu. Saya kebayang ya, saya belum pernah nyoba tapi kebayang begitu. Misalnya zona-zona perencanaan atau bentuknya blok atau mungkin tidak berupa grid tapi mungkin bentuknya per desa atau per kecamatan gitu ya. Jadi diagregat temperaturnya atau dibuat rata-rata kemudian dibandingkan dengan luas bangunan dan di sana KDP-nya berapa rata-rata dan intensitasnya berapa, kemungkinan dikorelasikan mungkin hasilnya bisa menarik nanti kalau dibanding dengan korelasi yang sifatnya data per grid ya. Jadi kalau per grid kan bisa berapa juta grid gitu. Eh, tapi kalau misalnya dibuatkan kelompok sehingga eh, data populasinya lebih kecil karena sifatnya zona gitu ya, entah kecamatan atau desa itu mungkin menarik dengan sifat agregat. Misalnya rata temperatur di situ seberapa karena urban heat island sepertinya kan tidak dalam satu grid ya, tapi ada efek eh, kayak semacam envelope-nya itu ya untuk temperatur. Jadi sepertinya menarik kalau dibuat berbasis zona. Itu yang pertama. Kedua, saya berpikir kira-kira menarik kalau ditambahkan variabel-variabel lain seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi. Misalnya, kenapa itu tidak menjadi nggak menjadi apa namanya signifikan ya pola bangunan dan lain-lain. Mungkin mungkin bisa jadi ada faktor yang lain ya yang lebih relevan. Misalnya kedekatan terhadap jaringan jalan gitu, atau kedekatan terhadap jaringan jalan yang intensitas volumenya tinggi dan sebagainya. Itu mungkin bisa dicoba gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah bisa menghasilkan temperatur. Nah, itu kalau mau dikaitkan dengan kedekatan jaringan jalan, ya, kedekatan fasilitas mungkin lebih bisa menjawab ya. Jadi variabelnya tidak hanya apa keteraturan dan ketidakteraturan atau padat atau tidaknya, tapi
ada kedekatan terhadap akses tertentu ya, terhadap fasilitas infrastruktur atau kemacetan atau mungkin dekat dekat dengan urban center gitu ya. Itu bayangan saya sepertinya akan menarik ya kalau kalau itu bisa dijelaskan dan apa namanya dieksplorasi lebih ke arah sana ya. Maksudnya lebih mengharusutamakan banyak fakta-fakta di lapangan yang bisa kita tampilkan sehingga apabila ada signifikansi terhadap variabel tersebut itu bisa jadi semacam eh, panduan ya, guidance gitu ya untuk planning ke depan. Oh, ternyata Urban Health Island nih seperti ini, seperti itu gitu ya. Misalnya ternyata korelasi positif terhadap jaringan jalan ya, kedekatan dengan berarti menurunkan seperti itu. Tapi itu itu pemikiran liar saja Bapak Ibu. Kalau dari saya. Jadi nanti eh, silahkan ya ke arah sejauh itu tadi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin dilanjutkan soal tadi. Mungkin kalau ada tanggapan silakan. Mungkin gini Mas, barangkali memang ini Ya Pak. proses validasi kalibrasi itu harus dijalankan dulu ya. Jadi kemarin kan saya juga komen ya, kalau model kan harus dikalibrasi. Kalau belum dikalibrasi, memang nilai itu bisa jadi masih bias gitu ya. Kan kalau di hidrologi juga hidrograf buatan satu apa, perangkat lunak itu pasti ujung-ujungnya adalah kalibrasi benar nggak sama nggak seperti yang di, di, dikeluarkan oleh alam gitu ya. Kemudian kita kan nanti ngecek nanti video apa di atas itu eh, eh, 80% oke lah. Sama juga dengan lenisin kan, pakai kapa atau apa gitu. Ya, ya, Sebenarnya dilihat dengan ya. kondisi nyata karena di apa dilihat karena kita coba cek dengan nilai yang historis sehingga dia bisa dimodelkan sehingga kita bandingkan dengan nilai yang memang sudah ada kalau dia bisa baru kita go ya ke kan gitu kalibrasi. Berarti kan Urban Heat Island itu membutuhkan proses kalibrasi dulu sebelum kita pakai. Karena bisa jadi itu tidak sama dengan di dunia nyatanya gitu. Nah, apakah kira-kira ada satu cara untuk men-setting itu? Karena kemarin kan Mas Remy menggunakan dari bobot-bobot referensi dari satu jurnal ya. Bisa jadi cocoknya di tempat jurnal itu bikin modelnya ya. Nah, bobot itu bisa jadi nggak sama. Sehingga nanti kita bisa tahu misalnya Semarang ini kondisi ekstrim suhunya berapa sih yang pernah terjadi dan paling sedikit, paling tidak di setting itu dulu gitu kan. Dari situ sudah mulai sama kemudian baru didistribusikan kepada setiap zona. Kalau kita mendapatkan kondisi merah di satu wilayah oleh Urban Thailand, kita cek sebenarnya nilai-nilai realnya di titik itu diambil sampel paling tingginya berapa gitu. Kemudian kalau kita dapat yang paling rendah pun di situ kita cek berapa, kemudian nanti di setting lagi parameternya sehingga lama-lama mendekati, kemudian nanti dicek lagi sehingga boleh jadi nanti memang semakin mendekati. Nah, pada saat itu mungkin proses-proses yang lebih menguji terhadap KDB itu bisa lebih muncul karena memang bisa jadi biasnya dari model itu memang belum disetting sesuai dunia nyatanya gitu. Nah, setelah itu baru kita coba lebih detail apa betul dengan satu kondisi ketidakteraturan atau warna itu membuktikan bahwa memang lebih lebih rendah gitu ya. Saya kira kalau bisa diarahkan Ya. ke sana mungkin nyampe juga nih. Baru nanti ditambah parameter yang lain sehingga kalau kita bisa buktikan bahwa satu perencanaan tata ruang yang diimplementasi dengan bagus, itu apa sih indikator yang paling gampang untuk bisa dilihat dengan satu proses yang mudah juga dengan ubat jalan ternyata memang setiap kota-kota yang di rencananya benar itu dia apa suhunya lebih rendah eh, dengan kota yang sama karakternya tapi tidak apa karakter yang sama tidak diatur dia ternyata lebih tinggi gitu pembuktian-pembuktian itu di titik-titik yang memang bermasalah
Atau yang paling bagusnya gitu. Ini loh, ini paling bagusnya gini, paling. Tapi kalau yang paling bagusnya di tempat yang lain harus disetting ulang gitu. Misalnya kalau mau diset lagi di Bandung ya harus dikalibrasi dulu gitu. Nah, itu baru kita cek untuk pembuktian-pembuktian bahwa satu perencanaan yang diimplementasikan yang bagus atau dua memang membuktikan bahwa suhunya rata-ratanya lebih lebih rendah berapa persen gitu dibandingkan kalau nggak diatur sama sekali gitu misalnya. Kalau bisa gitu bagus. Cuman nggak tahu gimana caranya. Ya, ya. Jadi kalau iya Pak, itu mungkin saya kurang ini ya. Kalau yang saya pahami, kalau dari beberapa diskusi dengan eh, ya eh, dosen di kampus ya waktu saya di Belanda, mereka ada mata kuliah Urban Inhalant gitu ya. Bukan mata kuliah, mungkin kayak topik dalam beberapa minggu pertemuan. Jadi mahasiswanya diminta untuk membawa semacam eh, temperatur dan GPS gitu ya, alat yang bisa mendeteksi temperatur beserta lokasinya. Dan apa yang sudah dilakukan, yang disampaikan ke saya itu bahwa banyak bias ya antara urban island yang dimaksud dalam tanda kutip yang dihasilkan dari eh, citra ya, atau kita sebut dengan land surface temperature itu. Karena land surface temperature itu yang setahu saya dan ya sepengetahuan saya ya, saya tidak begitu mendalami itu, dia ngambil dari nilai-nilai pantulan begitu ya, yang bisa dikatakan bahwa hal itu diambil dari eh, permukaan ya, land surface temperature reflektan dari permukaan citra, maksudnya ya bangunan termasuk gitu ya. Dan itu berbeda ya apabila dilakukan pengujian temperatur dengan dengan pengukur pengukur temperatur udara yang bisa kita bawa gitu ya. Dalam arti terkadang ada misalnya kalau ada jalan ya jalan aspal gitu ya. Itu yang temperatur dihasilkan karena ada ya kaitannya ya entah itu pantulan atau warna dari jalan aspal tersebut ya di permukaan. Sedangkan apa yang kita rasakan itu kan punya ketinggian tertentu. Misalnya dalam ketinggian 2 meter atau 3 meter. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan temperatur yang bisa kita rasakan. Jadi antara LST dan eh, survei manual yang saya dengar dari teman-teman yang sudah ini kemarin yang di Belanda itu mengatakan bahwa ada gap yang cukup besar gitu. Jadi LST jadi memang UHI setahu saya ada dua metode seperti itu ya. Kalau dengan LST seperti apa memang ya ada ada gap yang yang akhirnya seperti itu tadi ya. Ini benar atau tidaknya gitu ya. Dan di sini juga mungkin saya lihat ada komentar dari Pak Apri juga menyebutkan menarik ya. Kalau LST di perkotaan ternyata lebih rendah gitu daripada yang non perkotaan gitu. Temperaturnya lebih rendah yang di perkotaan daripada yang di non perkotaan ya. Itu tuh bisa bisa seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi karena warna, karena reflektance tadi ya, karena itu kan dari citra hanya mengambil berdasarkan pantulan ya. Dan saya kurang tahu apa apa teman-teman yang sudah mendalami remote sensing terutama UI menemukan fakta seperti ini atau ya. Dan kalibrasi tadi yang disampaikan Pak Hadi, ya sebetulnya bisa aja ya kita kalibrasi. Maksudnya misalnya kita pakai eh, sampel temperatur yang kita bawa misalnya saat tinggi 2 meter gitu ya dengan LST-nya nanti deltanya berapa tinggal dikalibrasi di situ sehingga bisa dicari eh, kira-kira seperti apa gitu ya deltanya. Tentunya deltanya bisa diambil tidak hanya mengurangi selisih tapi juga dengan pertimbangan yang lain ya.
dicari dengan referensi, dengan jalan, kepadatan dan lain sehingga bisa dapat delta yang baik untuk menjadi makan lebih temperatur yang kita bayangkan bersama gitu ya. Jadi bukan hanya ada nilai-nilai dari permukaan bangunan, permukaan lahan dan lain-lain. Jadi ya seperti itu. Ini eh, menarik ya pembahasan LSD UI. Tapi ya saya nggak tahu ya. Kalau saya sih lebih condong bahasnya LSD ya, Land Surface Temperature. Tapi kalau karena UI ini terlalu global ya, kebanyakan langsung dari UI ini LSD gitu. Tapi kalau menurut saya LSD agak berbeda dengan UI. Ya kira-kira Iya, itu tuh Bapak Ibu. iya. Silahkan. Izin menambahkan ini Pak Dede juga udah res ini. Izin menambahkan Pak Sakti dan Pak Hadi ya. Jadi memang UHI itu merupakan deviasi dari suhu. Jadi agak agak berbeda secara definisinya gitu. Kalau Silahkan. kalau ya kalau saya ini eh, definisikan gitu ya berdasarkan literasi UHI itu kan sebenarnya fenomena deviasi antara perkotaan dengan ruralnya begitu yang dimana memang UHI itu satu satu istilah yang sedikit berbeda dengan LST gitu tapi kalau memang memang dari diskusi gitu ya kita kan kemarin banyak kan memvalidasinya itu bukan validasi UHI tapi validasi LST gitu baiknya ya. Validasi surface temperaturnya seperti apa kalau misal kemarin ada diskusi juga terkait dengan bagaimana cara validasinya ya. Validasi itu banyak metodenya. Kemarin mohon izin Bapak Ibu sekalian saya kemarin sempat diskusi gitu ya dengan dosen dari geomatika. Metode validasinya itu yang pertama, salah satu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Sakti terkait dengan pengujian terkait dengan suhu permukaannya itu seperti apa. Jadi reflektan dari permukaan itu berapa, misalkan dari ketinggian 2 meter, kemudian nanti dicek pada masing-masing permukaannya gitu. Nah itu kan suhu permukaan. Kemudian ada pengecekan terkait dengan nanti kalau misalnya menggunakan yang suhu suhu udara. Nah ini beda lagi. Suhu udara kan suhu yang bergerak gitu. Ini lebih dinamis lagi sama yang terakhir itu suhu atmosfer. Nah, ini juga tiga level yang berbeda untuk dilakukan pengecekan. Kalau memang kita hanya menggunakan ini surface temperatur saja yang kita sudah kalibrasikan, bukan kalibrasi ya, tapi kita baca data permukaannya. Jadi kalau kalau dari citra satelit kan ada suhu citra satelit sama suhu permukaan. Nah, nanti yang kita pakai adalah suhu permukaannya. Selanjutnya untuk alatnya sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi yang Pak Sakti bilang ya alat pengukur suhu gitu ya yang sudah ada GPS-nya gitu. Kalau ya salah satu yang konvensional mungkin seperti thermal gun gitu meskipun akurasinya sedikit berbeda, sedikit lebih rendah kalau thermal gun itu. Tapi ada beberapa alat-alat yang khusus untuk mengukur suhu memang gitu. Suhu permukaan, suhu udara dan suhu atmosfer seperti itu. Nah, selanjutnya untuk proses validasinya itu bisa melakukan semacam ini random sampling gitu biasanya sih. Jadi dilihat mana yang sekiranya ada deviasi atau enggak sesuai bisa dilakukan validasi kemudian nanti dikalibrasikan. Dan yang terakhir ini saya juga setuju ya dari statementnya Pak siapa ini Pak Apri ya bahwasanya memang gini Pak Apri ini sedikit menarik karena setelah saya amati gitu ya beberapa tahun terakhir ini 2000 paper sekitar tahun 2022, 2021, 2020-an gitu ya bahwasanya memang yang signifikan mempengaruhi UHI itu tidak hanya di perkotaan saja tapi terkait dengan albedo dan thermal admittance-nya. Jadi panas yang diserap dan panas yang dikeluarkan. Nah, panas yang diserap dan panas yang dikeluarkan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh material maupun warnanya. Seperti itu. Ya, monggo silahkan. Ini ada Pak Dadi yang sudah resen. Monggo Pak Dadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Pak Rifan. Mohon Ya, maaf ini nggak bisa on video karena aman sedang Pak. di wilayah yang agak-agak remote ya. Wah, ini Pak Dadi ini kalau kata Bu Huma proyeknya katanya di Papua banyak ini. Oh, Huma udah ketemu ya, Mas Rifan? Sudah Pak, sudah ini apa ya sering inilah diskusi gitu. Siap, siap. Iya, iya Katanya Pak anak Rifan. buahnya Pak Dadi katanya. Sebetulnya ya ada kemarin sebetulnya saya membimbing mahasiswa ya, Ya, yang kebetulan dia tertarik dengan UHI gitu ya. Ya memang betul harus dibedakan. Pertama, definisi UHI itu berbeda dengan LST ya.
Kalau UI itu lebih ke apa temperatur di kawasan perkotaan itu seberapa lebih panas dibanding di pedesaan gitu kira-kira di dalam satu wilayah gitu ya. Nah itu apa kabupaten misalnya atau provinsi gitu ya. Definisinya sih lebih ke sana yang saya tahu gitu ya. Mungkin Ya. bisa dikoreksi Hmm. kalau salah. Lalu kalau LST itu memang temperatur dari permukaannya gitu berapa gitu ya. Nah, mungkin Ya. izin share screen ya Pak Mas Oh, Rifan. Saya kemarin agak coba-coba sedikit gitu. silahkan. Sudah saya izinkan, Pak. Silahkan. Ya boleh. Nah ini teh, sorry. Ini udah terlihat belum ya? Sampun, sampun Pak Dedi, sampun. Di Bandung. Nah ini saya cobain yang di cukup menarik sih di Kecamatan Coblong di Bandung gitu ya, yang memang ruang terbuka hijaunya banyak, tapi kepadatannya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, ya, dari tahun 2014 sampai 2023 gitu ya. Memang nggak setiap tahun ya ininya per loncat-loncat 2 tahun. Nah, ini kalau dilihat memang ada yang berkurang nih agak apa ininya ya 2007 misalnya 2015 nah 2014 2015 naik lalu 2017 turun 2018 naik turun lagi baru 2023 ini cukup besar ada beberapa tempat yang justru tinggi. Nah, ini mungkin juga eh, di 2023 itu memang terjadi kemarau panjang. Jadi eh, mungkin harus berkalibrasi dengan itu ya apa namanya BMKG mungkin ya itu pada saat kapan sih mungkin si pada tahun-tahun ini apa dan bulan apa dia Panas diambil mungkin ekstrim. itu akan berpengaruh Ya. juga. Ini rata-rata sih kalau ini rata-rata dalam 1 tahun gitu ya kita memodelkannya kan kita sih coba memodelkan pakai rata-rata per 1 tahun gitu ya, Pak Mas Rifan. Yang Ya. kemarin ini dari pakai GE juga sebetulnya. Wah, Nah, ini menarik jadi ini dari Pak 2014 ke Dedi. 2015 nih ada ada yang berkurang di daerah sini gitu ya malah gitu. Nah, ini memang ada fenomena-fenomena yang cukup aneh gitu ya. Ini meskipun ini belum terkalibrasi ya, baru baru dari model aja gitu, dari GE saja. Nah, yang tadi siapa ya yang ada komen, sorry, yang terkait dengan eh, LST di Arab ya. Nah, ini juga saya pernah baca penelitian yang ternyata bahan atap itu bisa menjadi mengurangi suhu itu ya, suhu dari LST-nya itu gitu, karena dia sifatnya memang pantulan gitu. Jadi kalau dia menyerap panas itu, menyerap cahaya gitu ya, atau apa gitu, saya lupa. Dia akan mengurangi itu. Nah, mungkin di Arab ini agak agak berbeda ya, karena dia kan bentuknya padang pasir gitu ya. Di mana Iya. mungkin kalau pada saat siang hari dia pantulan dari pasir itu akan lebih panas, sehingga kalau dia kepadatan rendah, malah mungkin bisa jadi lebih panas mungkin ya. Ini dugaan saja sih. Tapi kalau pada bangunan justru lebih rendah karena dia mungkin bahan bangunannya itu yang apa ya saya lupa namanya. Ini dari Malaysia yang apa yang meneliti itu gitu ya. Sorry ini stop dulu ya dari Malaysia yang meneliti bahwa memang bahan bangunan tertentu itu bisa mengurangi apa daya panas LST-nya itu gitu ya. Nah, ini mungkin Mas Rifan saya share juga yang mungkin dari sidang bukan sidang sih. Ya dari sidang yang ini ya mahasiswa yang melakukan itu. Jadi memang ini ada beberapa jadi dia membandingkan antara beberapa apa kecamatan gitu yang di Bekasi gitu ya, yang karakteristiknya yang pertama itu penduduknya padat gitu ya, bangunannya padat juga, lalu ragam fungsi kegiatannya gitu yang di Cikarang Barat terdapat kawasan industri dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ini yang di Tambun Selatan ini padat tapi banyak kan permukiman gitu. Nah Ya. kalau yang di Cikarang Barat ini industri dan pemukiman bercampur gitu. Kalau di Tambelang itu lebih banyak sawahnya dan di Bojongmau ini vegetasinya kebun gitu ya. Jadi ada sawah, ada kebun gitu ya. Dan apa ruang terbuka dengan kanopi pepohonan itu masih banyak lah gitu ya. Nah, ini dari hasil-hasil ini sih cukup menarik sebetulnya gitu ya. Eh, Dia ini memakai regresi sebetulnya nanti setiap grid ini akan dia
apa sampling gitu ya, pakai Ya, alatnya apa namanya kita. Ada alatnya juga. Nah ini alatnya pakai ini gitu. ya, Jadi dia thermal pakai gun. Ya, ya thermal gun. Ini meskipun dia emang errornya sampai 1 derajat sih sebetulnya. Tapi hmm. ya ini yang Wis kita coba representatif gitu ya. gitu ya. Ya, Hmm. mantap Nah ini selain Pak. itu, kita saya juga waktu itu meminta coba cek karena citranya 2023, sedangkan surveinya di 2024 gitu. Nah coba cek di 2023 itu hasil hasil model gitu ya. Ini kan dia Hmm. udah ada hasil modelnya ya. Nah di Ya, sini udah ada hasil modelnya. Dari hasil model ini coba cek pada hari itu gitu ya. Dan hari di surveinya itu apakah pada musim atau suhu yang sama gitu. Karena itu juga akan menentukan ya apa hasil dari ya tadi hasil surveinya itu ya. ya, Sehingga ya. memang karena cuaca ini berpengaruh ternyata, tapi ternyata suhu pada tanggal-tanggal apa citra itu diambil gitu dan suhu pada saat pengambilan itu relatif sama ternyata berdasarkan data BMKG gitu ya dari 4 kecamatan itu, sehingga mungkin validasinya bisa dianggap eh, valid lah ya dari sisi suhu gitu. Mungkin biasnya sedikit gitu lah kalaupun ada bias gitu ya. Lalu eh, ini kepadatan penduduk dan sebagainya gitu ya. Mana ya ininya? Hasilnya aja ya gitu, langsung biar nggak lama. Nah ini hasil dan survei yang terverifikasi. Nah ini hasil ininya hasil apa perbedaan ya antara yang citra satelit yang di bawah itu yang warna orange dengan hasil pengukuran dari setiap titik tadi gitu ya. Lalu diregresikan, dilihat korelasinya seperti apa gitu ya. Eh, dan ternyata memang kalau hasil pengukuran hasil citra satelit itu berada di bawah dibandingkan dengan hasil survei ya, survei langsung gitu. Nah, ini eh, bisa dilihat gitu dan ternyata memang ditemukan beberapa hal yang menarik gitu ya. Nah, ini hasil verifikasinya. Jadi itu setelah didapat rumus regresinya kan tinggal dipakai raster kalkulator gitu ya, dimasukkan Ya. terhadap hasil dari citra baru eh, hasilnya itu merupakan hasil hasil verifikasi dari tadi hasil termogan itu tadi gitu ya. Ini pakai Hmm. regresi sehingga keluar rumusnya gitu dari rumus ini di raster kalkulator sehingga ada apa hasil land surface temperatur yang baru. Jadi memang betul bukan UHI-nya yang diverifikasi tapi land surface temperaturnya dulu. Nah, baru Oke, setelah itu mantap. terkait dengan UHI-nya itu adalah berapa derajat dari kawasan perkotaan di Kabupaten Bekasi ini dibandingkan dengan kawasan pedesaannya. Nah, gitulah kira-kira gitu. Dan ternyata memang hasilnya cukup menarik sih sebetulnya gitu ya. Ada pengaruh tutupannya itu seperti apa gitu ya. Jadi ternyata kawasan industri itu memang disinyalir lebih panas karena mungkin tutupan lahannya itu apa pantulannya ya terutama dari aspal gitu ya. Lalu lahan bervegetasi juga sawah itu sebetulnya tidak mampu menurunkan penurunan penyebab gitu ya. Penyebab panas Itu. gitu. Mungkin penyebabnya dari itu ya luas daun yang kecil dan tanamnya pendek gitu. Ya. eh, Walaupun bisa menyerap panas gitu. Tapi memang di waktu survei itu pada musim kemarau gitu. Jadi tidak ada air gitu ya di sawahnya. Mungkin itu juga yang jadi penyebab sawah ini kurang jadi mampu menurunkan suhu permukaannya gitu. Dan seterusnya sih sebetulnya begitulah. Wah, Gitu mungkin mantap Pak ini. Rifan untuk sharingnya ya. Wah, Jadi mungkin nanti ya terkait LST ini emang menarik sih sebetulnya. Yang iya, 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 seperti iya. yang dari TA itu ternyata muncul beberapa ide-ide baru gitu ya dari dosen penguji maupun apa pembahas waktu itu ya mungkin Membahas. tadi terkait dengan RTH gitu ya sebetulnya RTH itu kalau di jalan RTH di jalan tuh ternyata nggak efektif gitu kalau dia jarak ya dia Ya, sifatnya garis gitu ya hasil ya. penelitian yang tadi itu sebetulnya kan di apa I di see. lapangan parkir industri itu kan ada ya RTH bentuk apa median-median jalan itu ternyata tidak menurunkan itu ya kurang efektif lah menurunkan panas sebetulnya Mhm. dan Ah, RTH yang mantap. itu harus mungkin luasan tertentu dan apa ada tutupan daun gitu ya yang tinggi-tinggi itu baru mungkin bisa
Oke, menurunkan gitu. Tapi ya itu sih hasil penelitian yang sementara. Tapi dari situ mungkin bisa menarik sih sebetulnya ide-idenya yang lain gitu ya terkait dengan tadi karena dia membandingkan dari 4 lokasi yang pertama dari kepadatan pemukimannya aja dan ternyata itu nggak terlalu eh, ada UHI gitu ya peningkatan tapi dia di sedang gitu. Tapi kalau yang industri itu udah mulai di atas 4 derajat gitu UHI-nya itu berarti udah semakin tinggi gitu ya untuk kawasan yang tadi ada industrinya banyak. Lalu di kawasan sawah itu ternyata tetap sedang seperti di kawasan permukiman gitu. Dan di kawasan yang agak rimbun-rimbun tadi, UHI-nya terjadi di wilayah-wilayah yang memang tutupan lahannya, permukiman ataupun, tapi ya tidak sesignifikan yang tadi yang banyak itu ya. Itu sih mungkin Mas Rifan sharing aja ini mungkin bisa jadi ide-ide juga buat penelitian, buat ya apapun lah gitu ya. ya, ya. Wah, Makasih ini Mas menarik. Rifan. Siap, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Dedi atas sharing dan diskusinya ini. Ini menarik ini tadi hasil-hasil risetnya ini tidak hanya pokok asal keluar saja, tapi ada bentuk ini ya pengujiannya. Sampai berapa sampel tadi Pak kalau pakai thermal gun tadi berarti? Errornya? Sampelnya, jumlah sampelnya berapa banyak Pak? Ini mahasiswa Oh, yang TA. 100 kalau nggak salah. 100 Oke, titik ya. ya setidaknya inilah ada bentuk-bentuk validasinya ke lapangan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya, Mantap, dari mantap, mantap. jumlah piksel itu dia hitung juga sih sebetulnya. Dia hitung per luasan. Jadi dia kan udah buat dulu model ya, model dari Mm-mm. itu. Nah, per Ya, suhu, per luasan itu dikomposisikan gitu untuk tadi 100 titik itu dialokasikannya di mana saja ada metodenya juga iya. itu. Iya, per gridnya tadi ya. Oke, Sehingga iya, jadi proporsional gitu apa samplingnya ya gitulah. samplingnya. Oke, sip. Ya, itu tadi sharing yang cukup ini luar biasa dari Pak Dedi, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya memang ya kita ketika bicara mengenai urban heat island gitu ya, yang kita telaah terlebih dahulu adalah terkait dengan input suhunya gitu ya. Kalau tadi kan Pak Dedi pakai uh, ini mahasiswa bimbingannya Pak Dedi tadi kan pakai ini, suhu permukaan gitu. Ya, kemudian mengkomparkan, melihat tidak hanya melihat fenomena secara ya pokoknya data diambil rata-rata tapi juga mengamati dari BMKG ya fenomena yang ada di BMKG seperti apa apakah temperaturnya pas pengamatan itu juga sama atau tidak gitu. Ya ini menarik sih di ujungnya. Ya mungkin kalau misalnya ini dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau didiskusikan juga silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing atau diskusi. Ya ini eh Ya, mungkin saya ya, ini ya ikut diskusi ya, Pak Ivan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya matikan videonya. Ternyata tempat saya kurang stabil koneksinya. Tadi di Japri Pak Rifan juga kalau saya nge-freeze videonya. Ya, semoga terdengar ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi menarik yang disampaikan Pak Dadi. Eh, ya tadi cukup cukup ini ya, cukup apa istilahnya? eh Menyimpulkan gitu ya bahwa yang dilakukan Pak Dadi tadi dengan thermal gun sudah jelas bahwa yang divalidasi adalah LST begitu sehingga ya itu tadi banyak saya lihat banyak apa masih banyak diskusi ya diskusi dari para peneliti apakah urban heat island itu mengukur surface begitu atau itu yang kita rasakan gitu. Karena yang dirasakan oleh bangunan temperaturnya beda dengan apa yang kita rasakan ketika kita berjalan di eh, suatu wilayah gitu atau koridor di antara bangunan yang cukup panas misalnya itu bisa jadi bangunan kanan kirinya panas karena tinggi dan materialnya tidak begitu bagus misalnya, tapi di koridor tersebut kita nyaman-nyaman aja gitu. Nah ini yang menjadi eh, diskusi bagi para peneliti ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau yang di lingkungan saya itu beberapa sudah melakukan penelitian mengenai hal itu. Salah satunya mungkin ini ada kaitannya dengan UHI. Saya share di chat Bapak Ibu. Oh, sorry. Saya, saya share, saya share link saya sendiri. Saya share ini ya kebetulan apa penulisnya pembimbing saya sendiri.
tapi pembimbing saya nggak fokus ke situ, jadi sempat ngetes dan beliau punya mata kuliah yang bahas tentang urban talent dan mencoba dengan beberapa apa namanya eh, dengan mahasiswanya begitu yang tadi saya ceritakan dan eh, beliau sudah mencoba mengakses dengan simulasi gitu ya, simulasi perkotaan dan kemudian mengestimasi kira-kira potensi urban island-nya akan seperti apa nantinya kayak dengan skenario yang disampaikan atau yang diusulkan. Kalau di paper tersebut tidak menggunakan, seingat saya diskusi dengan beliau, saya belum baca sepenuhnya, cuma saya lihat dan saya diskusi sebentar gitu karena kebetulan ada topik penelitian saya yang saya ingin relate ke urban island, belum terlalu dalam, hanya masih diskusi di permukaan begitu dan ya, ada yang disampaikan seperti itu oleh beliau kalau apa yang tadi baru saya sampaikan, perbedaan persepsi itu perlu dijustifikasi di depan karena eh, agak berbeda ya dengan Ubud Ihlan dengan LSD gitu. Dan ya walaupun nggak salah juga karena sudah terlanjur jamak ya LSD dianggap sebagai Ubud Ihlan. Karena pengukuran temperatur ya kalau di permukaan dengan apalagi dengan ini ya apa namanya yang termalkan tadi ya. Ya, kalau termalkannya ada di permukaan gedung gitu, di atas permukaan gedung mungkin kita bisa lebih tahu ya secara presisi. Tapi kalau permukaan yang ditembaknya bangunannya saja, bukan bagian atasnya itu yang menjadi eh, ya karena tidak ya pantulannya tentunya berbeda. Nah itu beberapa diskusi yang menarik sehingga cukup banyak mempengaruhi saya waktu itu mengambil kesimpulan karena terlalu apa eh, banyak persepsi yang harus disampaikan terkait dengan justifikasi upet ini. Tapi ya LSD tentu menarik ya kalau kita bisa tarik ke beberapa kasus tadi seperti Pak tadi ya dengan em, menyampaikan apa eh, nilai regresinya kemudian ya seperti itu kalau dan apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan eh, bentuk ya mungkin ada kaitannya dengan ukuran patch gitu ya. Jadi kalau patchnya kecil atau patchnya besar yang sifatnya hijau mungkin lebih lebih terasa efeknya gitu ya daripada yang patchnya kecil tapi banyak dan bertebaran. Mungkin yang disampaikan Pak Dadi seperti itu tadi. Ya, itu saja. Bapak Ibu silahkan dilanjutkan diskusinya. Kalau saya sih menambahkan karena saya tidak terlalu dalam apa namanya mempelajari urban inherent ya dan ya yang saya pahami seperti itu urban inherent sejauh ini ya. Jadi eh, banyak perbedaan antar antara permukaan dan kalau kan ada dua definisi yang standar ya. Kalau nggak salah surface itu ya surface apa istilahnya surface urban heat island ya jadi di permukaan ada yang atmosferik ya. Nah ini dua itu sepertinya eh, berbeda gitu cara mekanisme maupun interpretasinya. Jadi ya eh, agak gimana gitu kalau misalnya kita ngukur temperatur hanya dari bangunan saja gitu. Kalau bangunannya dibuat apa bahan yang dingin, jadinya nanti dari atas dapatnya dingin semua kan surface temperaturnya LSD-nya. Ya seperti itu. Tapi ya beberapa peneliti menganggap kalau urban heat island lebih ke bagaimana kita merasakan itu tadi temperaturnya di koridor. Ya walaupun ujung-ujungnya komparasi antara perkotaan dan non perkotaan. Tapi lebih ke dampak ke ininya ya apa pengaruh temperatur terhadap aktivitas yang dirasakan oleh penduduk gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Tadi saya sharing aja, itu ada link, silakan dipelajari kalau apa berminat kira-kira menggabungkan nanti antara land use sim, mungkin ke LST atau UI, silahkan nanti bisa dipelajari. Kalau saya lihat kayaknya nggak terlalu dijelaskan di sini mengenai simulasinya menggunakan apa, silahkan dipelajari lagi Bapak Ibu.
Tapi di sini saya lihat ada skenario temperatur ya, climate-nya juga. Jadi ya seperti itu ya. Itu saja mungkin. Silahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan. Pak Arifan mungkin silahkan bisa dilanjutkan. Oh, linknya tidak bisa dibuka, Pak. Jadi sebentar. Tidak Ini. bisa dibuka ya? Tadi sudah Saya bisa saya ya. download sebentar. Saya coba izin share. Oke, oke, Bisa oke. nggak ya? Oh, Karena file. di sini sifatnya open access saya lihat. Iya, ini. Oh, open access. Ya. Ya, ya. Jadi em, apa? Kalau kita bicara mengenai ini tadi ya, berbagi talent. Kalau tadi ini dari papernya Pak Sakti ini saya baca sekilas ini, ya melihat mengamati terkait dengan hubungan ini ya. Itu climate skenario-nya juga ya ke depan seperti apa, kemudian terkait dengan karakteristik sosioekonomi skenario-nya juga seperti apa. Ya ini Ya. apa, ya menarik lah gitu. Lesson terhadap daily weather, cuaca harian. Ya, jadi kalau misalnya ini ya berarti sekaligus tadi statement dari Pak Deddy mungkin bisa kita jadikan kesimpulan juga bahwasanya memang eh, urban heat island itu ya memang perlu diamati dari sisi terkait dengan suhunya gitu ya, tergantung jenis suhunya apa. Kalau misalnya suhu permukaan ya berarti yang dilakukan validasi atau kalibrasi adalah suhu permukaan. Kalau misalnya ada yang level lebih kecil lagi, oh ya saya sebenarnya ada ini, ada apa klasifikasi kalau kalau saya coba identifikasi dulu. Jadi ada level level miso sama lokal scale. Itu tergantung skala pengamatannya gitu. Termasuk juga nantinya skala pengamatan ini akan menentukan terkait dengan jenis-jenis eh, validasinya gitu. Nah, otomatis ketika sudah dilakukan validasi gitu ya, kita amati terkait dengan bagaimana dampak terhadap variabel-variabel yang lain gitu ya. Kalau tadi Pak Dedi kan tadi saya lihat ada beberapa variabel ya kayaknya PV faktor, kemudian SPF ya, sky view factor, jarak udara bebas, jarak pandang bebas. Kemudian ada juga terkait dengan ini eh, jenis ini apa tutupan tutupan permukaan juga ya. Eh, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bicara mengenai urban talent kan memang memang ya bisa jadi variabelnya masih cukup banyak yang belum terbahas gitu. Eh, di sisi lain, memang kalau kita ini ya berdiskusi terkait dengan suhu gitu ya, apalagi kalau kalau suhu kan suhu suhu permukaan itu relatif relatif ini statis Bapak Ibu sekalian. Dalam artian berubahnya itu tidak signifikan. Nah, sedangkan kalau suhu udara, nah ini lebih 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 dinamis gitu. Sifatnya karena dia itu berada di udara mudah berubah gitu ya. Nah, ini lebih beda lagi. Bahkan tidak mungkin pengamatan tahunan akan sulit gitu karena suhunya cenderung mudah berubah gitu. Eh, ya bisa jadi pengamatannya cuma harian untuk suhu yang sifatnya suhu udara gitu. Ya ini perlu perlu diperhatikan juga terkait dengan jenis suhunya. Ya monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada diskusi, kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan juga boleh monggo Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi yang lain atau mungkin dengan materi-materi yang akan datang gitu kita persilahkan. Iya, enak kayaknya sudah punya bimbingan ya Pak Dedi ini enak kayaknya. Jadi ilmunya itu terus berkembang karena tidak hanya dari kita yang belajar sendiri, tapi hasil diskusi dengan mahasiswa ini. Nah, ini eh, jadi ini Pak Dedi, saya belum bisa bimbing ini sebenarnya. Jadi eh, ini apa secara diskusi ya cuma diskusi-diskusi dengan teman-teman mahasiswa, tapi belum sampai ke level riset gitu. Belum 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 bisa bimbing lah istilahnya. Ya Mas Rifan.
terkait itu bukan apa namanya yang asisten ahli gitu-gitu bukan? Iya, jabatan ini, jabatan nasional, Japung ya, Japung ya. Japung. Ya, Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya itu jadi masalah juga sebenarnya. Jadi saya sedang ngurus ini Mas Rifan, Japung. Jadi sudah apa rektor Pak? besar kepala aja. Wah, rektor besar kepala. Kapan profesor Pak? Nah, ini. Kenapa? Kapan Sudah profesor Pak? hampir, sudah hampir profesor tuh kalau sudah lektor kepala begitu. Itu dia, Rektor besar kepala, Pak. Kalau kepalanya belum, rektor besar baru besar kepala. kepala aja. Rektor besar kepala. Ya, Iya, iya. enggak, enggak Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya eh, apa masih ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya tidak ada, jadi kita agendanya begini Bapak Ibu sekalian. Tiap 1 minggu sekali, ya itu kita agendakan diskusi santai. Tujuannya ya kita sharing pengalaman, sharing mungkin ini ya, sharing experience Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada Pak Dedi dari mahasiswanya gitu ya. Kemudian atau ada sesi yang ingin ditanyakan secara khusus gitu ya. Kita ketemu tatap muka melalui Zoom meeting untuk membahas terkait dengan pelatihan juga kita persilahkan gitu. Jadi ya harapannya biar Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya satu arah gitu ya, tidak hanya kita memberikan materi, kita memberikan tugas, tapi Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pendapat atau mungkin tanggapan atau mungkin sharing pengalaman seperti itu. Oke, baik. Em, ini apabila sudah tidak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, sepertinya agenda diskusi malam kita bisa kita cukupkan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Pak Sakti sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan. Ya, Kalau tidak, baik, Pak Irfan. Eh, ya, tadi mungkin lebih banyak ke diskusi LS, apa, UI ya. Dan Bapak Ibu silahkan nanti, karena mungkin banyak juga yang baru belajar apa itu UI gitu ya, dan apa itu LST. kalau yang Mungkin ke depan kontak ke saya misalnya banyak ada. kontak terkait dengan JavaScript sih Pak. Baru belajar Oh, oke. JavaScript. Ya, 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 nggak apa-apa. Kalau ya nanti kalau silakan Bapak Ibu yang ingin belajar JavaScript mungkin bisa kontak ke Pak Rifan atau Mas Ilmi juga ya silakan. eh ya, saya pikir kalau untuk apa ya teknisnya di GE nanti bisa dengan apa sepertinya butuh-butuh ini Pak Rifan ya butuh sering ngoprek Pak Rifan ya. Sebenarnya tidak bisa sekali 2 kali langsung lancar gitu. Mungkin bisa nanti minta saran Pak Rifan atau Mas Ilmi seperti apa ya untuk apa namanya melakukan operasi JavaScript di Google Earth Engine. Eh, Mungkin yang perlu di apa namanya dipikirkan bersama Bapak Ibu terkait apa yang sudah dipelajari kemarin dengan LST tadi ya itu bisa kebayang nanti ke depan kalau dalam analisis lainnya atau dalam tata ruang akan berujung kemana nantinya ya. Misalnya begini nanti kalau dikaitkan sama salah satu software ya nanti buat bayangan Bapak Ibu aja misalnya kalau tertarik dengan LSD atau menggabungkan dengan simulasi juga. Tadi saya baca di paper yang saya share tadi itu dia menggunakan salah satu software yang kebetulan dikembangkan di kampus tempat saya juga gitu. Eh, jadi mungkin ya bisa lah diganti di replace dengan eh, model katakanlah dari land using gitu ya. Kemudian nanti mensimulasikan dan kalau bisa misalnya diprediksikan juga temperaturnya itu menjadi menarik atau bisa jadi sebagai bahan evaluasi ya bahwa simulasi nanti perkembangan kota itu cenderung ke temperatur yang mana gitu ya. Temperatur yang
yang yang apa yang rendah atau yang tinggi gitu perkotaannya. Nah itu ya khususnya terutama apabila sudah di set ya, sudah diketahui bahwa validasinya adalah atau yang dirujuk adalah temperatur permukaan atau atmosferik gitu ya. Dan itu menarik gitu. Jadi nanti oh ternyata land use-nya komposisinya berubah pada apa zona temperatur yang rendah atau tinggi gitu ya. Dan hal itu akan sebaiknya bisa direkomendasikan ke usulan-usulan zoning yang menarik nantinya. Ini memang sengaja kita open sehingga nanti Bapak Ibu bisa apa menjadi pemikiran bersama dan silahkan nanti oh ya satu lagi yang perlu saya sampaikan di Classroom itu ada ini Bapak Ibu bisa mengirim feedback ya. Mungkin kemarin sudah disampaikan atau belum dengan Pak Rifan, tapi di Classroom itu sudah bisa memberikan feedback, komentar. Silahkan kalau bertanya Bapak Ibu misalnya ada yang telat mengikuti Zoom online, tapi maaf secara apa ya, secara real time gitu ya. Misalnya kalau kalau apa belajarnya setelah nggak bisa mengikuti Zoom tapi lihat rekaman, silahkan bisa mengikuti rekaman yang ada di Classroom dan bisa juga ngisi komentar ya Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa kirim feedback. Nah, di sini ada feedbacknya. Nah, ada tipe pertanyaan atau saran, silahkan. Kalau pertanyaan akan muncul di apa namanya di materi gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa menampilkan nama atau tidak gitu misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya wah sungkan saya dengan yang lain atau gimana gitu silahkan nanti tidak perlu ditampilkan namanya. Tapi kalau mau menampilkan nama silahkan juga. Dan komentar ini akan kita tim akan mendapatkan notifikasi tentunya dan kalau ada apa yang bisa kita balas akan kita balas sehingga rekan-rekan yang lain juga bisa mengikuti diskusi dalam ini materi ya yang ada di kolom diskusi nanti di komentar-komentar tersebut. Jadi kadang kan kita bisa belajar dari komentar rekan-rekan yang lain. Jadi bisa seperti itu dan sepertinya kemarin kita juga coba kembangkan sistemnya. Jadi nanti kalau ada komentar yang lain, ada komentar Bapak Ibu yang lain untuk menimpali rekan yang lain, akan mendapatkan notifikasi ya. Yang punya komentar awal akan mendapatkan notifikasi bahwa ada diskusi dari peserta lain yang berkomentar seperti ini gitu. Jadi harapannya semua peserta punya kesempatan yang sama untuk tetap apa namanya bisa ini ya bisa mengikuti diskusi ya. Jadi tidak harus online seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa belajar sendiri, mandiri, kemudian langsung komentar di halaman materi dan rekan-rekan yang lain bisa bisa apa namanya bisa mendapatkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi sudah ditanyakan rekan-rekan yang lain dulu gitu. Jadi bisa lebih cepat dan lebih jauh nanti dalam memahami konteks pembelajaran kita gitu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu yang baru daripada urges-urges sebelumnya. Harapannya semua peserta bisa aktif bertanya dan mengikuti gitu semua diskusi yang kita lakukan. Tidak hanya di Zoom. Zoom-nya ini kan nanti di-record dimasukkan ke materi ya, tapi hal-hal lain yang Bapak Ibu nanti baru kepikiran setelah 1 hari gitu ya, atau besoknya, wah dari diskusi semalam saya punya pertanyaan ini nih gitu, lempar di classroom gitu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lempar di classroom juga. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ini sudah ditunjukkan Pak Rifan tadi untuk komentar dan ya silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada mungkin itu tadi Pak Rifan ya. Jadi bisa eh, harapannya bisa dimaksimalkan. Kalau tidak ada mungkin kita bisa cukupkan malam ini Pak Rifan, Bapak Ibu. Ya Pak, dari saya sudah cukup Pak Sakti dan Bapak Ibu sekalian.
Sekiranya apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu sekalian sampai pertemuan ke-8 ini ya, yang dimana kita nanti akan lanjutkan di besok malam, tepatnya tepatnya tanggal 5 Juli untuk agenda materi berikutnya. Ya, itu saja dari saya. Sebelumnya saya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan besok install software atau mungkin misalnya bahan-bahannya dari mana itu sudah ada informasinya di Urbanisa Class. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin akses silahkan buka tapi dengan cara menyelesaikan atau menceklis materi-materi sebelumnya. Contoh misalkan materi GE itu coba diselesaikan dulu nanti bisa akses materi selanjutnya. So, ya, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, itu saja dari saya. Saya mohon izin tutup Zoom meeting malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Selamat Bapak Ibu istirahat. sekalian. Selamat istirahat Dan semua. Oke, Mas Siap Pak, Adi, siap Mas Adi. siap, Pak. Siap, siap, kasih Mas siap Iva. Pak, semua siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, mohon izin live Bapak Ibu.